Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria, channel pembelajaran info tentang education. Kali ini saya akan menawarkan salah satu model sistematika laporan tracer studi yang diminta oleh teman-teman kepala sekolah untuk mempersiapkan akreditasi sekolah tahun 2021. Pada bagian awal laporan, halaman cover, kepengesahan, ringkasan, kemudian juga ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan tentu saja ini menjadi hal biasa bagi teman-teman kepala sekolah untuk membuat laporan pada bagian awal dari laporan tersebut. Kemudian pada bagian isi dari laporan tracer studi survei kepuasan, yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada permasalahan, ada tujuan kenapa kita membuat tracer studi. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari tracer studi. Pada latar belakang uraikanlah alasan-alasan mengapa diadakan survei pemangku kepentingan tentang mutu lulusan. Kemudian permasalahan difokuskan bagaimana tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan kita dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara tujuan dari laporan ini, tuliskan bahwa ini untuk mencari data atau untuk mengembangkan sekolah ke lebih baik dan untuk mempersiapkan akreditasi sekolah. Sementara manfaatnya adalah untuk pengembangan sekolah menjadi sekolah efektif. Pada bab 2 saya tawarkan isinya adalah tinjauan pustaka, dimulai dari visi, misi, dan tujuan lembaga atau sekolah. Kemudian yang berikutnya, apa yang diharapkan, kompetensi lulusan dan kurikulum yang berlaku selama ini. Kemudian jelaskan juga bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di lembaga atau di sekolah kita. Berikutnya juga berapa tahun alumni, kemudian lulusan dari sekolah kita, jumlahnya ada berapa, kemudian meneruskan sekolah di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya dari segi referensi diuraikan juga apa harapan dan kepuasan. Sementara selanjutnya bagaimana kinerja sesuai dengan teori atau referensi yang kita inginkan. Bab 3 memuat metodologi, menjelaskan tempat dan waktu pelaksanaan tracer studi. Misalnya waktunya 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian desain tracer studinya tentu saja survei kepuasan dengan deskripsi analisis. Populasi dan subjek tracer studi sesuai dengan panduan tadi, yaitu orang tua, alumni, kemudian juga dunia kerja. Metode dan teknik pengumpulan datanya juga dijelaskan. Instrumen dijelaskan mulai dari kisi-kisi, kemudian pembuatan instrumen sampai ke uji coba. Kemudian jelaskan langkah-langkah pelaksanaan, dan terakhir adalah analisis data dalam tabulasi data dan grafik. Nah, setelah itu di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Temuan dari analisis data yang kita lakukan pada bab sebelumnya berbentuk tabulasi atau grafik atau deskriptif, kemudian pembahasan yang dikaitkan dengan temuan yang kita peroleh, dan terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Tuliskan bagaimana kesimpulan akhir, apakah pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan tingkat kepuasannya puas, sangat puas, atau kurang puas, atau tidak puas. Dan kemudian kita tuliskan rekomendasi untuk perbaikan sekolah. Dan bagian akhir, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang kita gunakan. Demikian, semoga bermanfaat.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.